dengar bagaimana wawancara Pak Paul dengan TV One, dengan Jawa Post ya di YouTube ya. Saya meyakinkan teman-teman saya, kalau Anda melihat seorang Joseph Paul Sang, ya, nggak bakal ketemu-ketemu lah pendekatan politik yang paling memungkinkan. Itu masalah Palestina ya. Kemudian masalah Papua, saya hampir 3 tahun di Papua ya. Kalau kita lihat ya Pak Paul sama teman-temannya, Papua itu sebenarnya dari segi sumber daya, dia bisa berdiri sendiri kok. Di bagian selatan, Papua itu subur. Mungkin kalau yang pernah ke Merauke, ya, di Merauke itu Pak Paul ya, itu tidak ada sama sekali batu, tanahnya subur. Dengan Jawa Post ya di YouTube ya, saya meyakinkan teman-teman saya, kalau Anda melihat seorang Joseph Paul Sang, ya, mengumumkan bahwa quote unquote penodaan atau penista agama oleh Pak Paul, itu langsung Kapolri loh, ya, langsung Kapolri. Anda nggak bisa memisahkan, Anda nggak bisa melihat seorang Paul Sang itu sebagai satu kesatuan. Harus dilihat dia dari dua aspek seperti itu. Ini pelan-pelan saya lihat teman-teman saya udah mulai lah. Sebelum melanjutkan, berdasarkan masukan dan permintaan subscriber, Reaksi Nusantara akan memberikan perlawanan terhadap narasi dan informasi yang berpihak, supaya ada keseimbangan narasi atau sumber berita yang dipublikasikan di media sosial antara dua sisi dari sudut pandang yang berbeda. Reaksi Nusantara sangat peduli dengan masukan Anda yang Anda tulis di kolom komentar. Kami sangat berharap Anda tidak bosan dan terus beri masukan kepada kami. Kami akan selalu pantau masukan dan pendapat Anda dan akan kami realisasikan untuk mengedukasi mereka yang kritis pola pikir, supaya mereka tidak terjebak di dalam permainan narasi atau sumber berita yang menggiring ke opini tertentu. Agar mereka mengetahui kejanggalan dari narasi atau informasi berita yang mereka tonton lewat media sosial, karena keutuhan dan kedamaian bukan dari narasi yang disusun oleh narator dengan tujuan sangat beragam. Bagi Anda yang belum subscribe, sebaiknya Anda subscribe terlebih dahulu sebelum menuliskan komentar Anda, supaya tidak terbaca spam, dan masukan yang Anda tulis bisa bermanfaat dan akan efektif untuk perkembangan pola pikir generasi bangsa ini. Reaksi Channel sangat berterima kasih dengan dukungan Anda. Tonton dan bagikan link channel ini ke media sosial lainnya supaya yang lain bisa saling berbagi dan memberi masukan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat melanjutkan, dan salam damai untuk Indonesia. Tapi kemarin pas saya cari-cari, saya ketemu nomor WhatsApp-nya, sehingga saya ikut. Jadi gini, saya ingin berangkat pertama dari Matius 10 ayat 16. Semua sama-sama kita tahulah ayat itu ya. Ketika Yesus akan mengutus rasulnya, salah satunya dia berkata bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus bagai merpati. Kira-kira seperti itu. Saya bekerja di salah satu instansi vertikal ya. Nanti satu saat teman-teman akan tahu, saya pernah memimpin satu instansi di Papua dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Ketika itu Pak Tito itu jadi Kapoldanya ya, jadi Kapolda. Wakil saya itu salah satu suaminya itu seorang jenderal polisi lah ya, wakil saya di sana, perempuan. Jadi ini pertama, saya ingin kita semua mencermati bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah dalam satu rangkaian yang tidak terputus dan step by step. Dan saya meyakini beliau itu mungkin pernah mendengar atau bahkan membaca Matius 10 ayat 16. Kita masing-masing sebagai orang Kristen tentunya punya talenta masing-masing, seperti Pak Paul dan saya mungkin sama teman-teman berbeda. Saya kalau kita cermati ya, kenapa isu Palestina dulu lah ya. Isu Palestina ini kalau kita lihat kan tiap tahun menjelang Lebaran pasti keluar ya, dan selalu 10 tahun belakangan ini adalah Hamas. Kita sama-sama tahu Hamas itu cenderung penyelesaian lewat konfrontasi perang, Fatah dengan perundingan dan sebagainya. Nah, sebelum muncul isu Palestina, kan kita sama-sama tahu nih di mana Pak Jokowi ngomong tentang Bipang ya, Bipang. Saya yakin 100% bahwa itu bukan kesalahan teks, tapi
itu semacam tes the water langsung dari Pak Jokowi. Kenapa? Kalau kita lihat di struktur kalimatnya, Bipang itu terakhir. Sebelumnya kan dia sebut apa gudeg segala macam dan Bipang dari Singkawang. Nah, kemudian yang kedua, saya coba ingin rangkaikan juga kalau kita cermati, siapa sih polisi yang pertama, mohon maaf ya, yang pertama mengumumkan bahwa quote-unquote penodaan atau penista agama oleh Pak Paul. Itu langsung Kapolri loh. Ya, langsung Kapolri. Dan ini Pak Paul juga pasti tahu lah. Polisi juga sama Intel juga udah tahu lah dari dulu mengenai channel Pak Paul segala macam. Tapi kenapa yang mengumumkannya langsung Kapolri? Yang mana kita tahu Kapolri adalah seorang Katolik yang taat dan orang kepercayaannya Pak Jokowi setelah Pak LBP ya. Nah, yang berikutnya muncul isu tentang Palestina ini ya. Kalau kita cermati ya, tidak pernah sedikit pun ada statement Pak Jokowi mendukung Hamas. Yang dia dukung sebagai presiden adalah Palestina, lepas dari kemerdekaan dan wilayah segala macamnya. Nah, kita sama-sama tahu juga, ini kan konflik di Palestina itu sebenarnya ada dua ya. Waktu itu Pak Paul juga pernah membahas ya, masalah agama sama politik ya. Kalau mengagama ya susah lah ya. Pasti Yahudi berpegangan pada kitab sucinya, kemudian Muslim juga berpegangan pada kitab sucinya. Tapi masalah Palestina mungkin yang paling realistis kita pendekatannya politik menurut saya ya. Politik dalam arti munculnya negara Israel sekarang itu yang sekarang ya, kita tidak bicara masalah sejarah. Munculnya negara Israel sekarang itu adalah konsekuensi dari perjanjian setelah Turki keluar kalah, Ottoman kalah dan Inggris masuk sehingga membagi dua wilayah tersebut. Nah, kita lihat 47-48 Israel diserang, mereka menang, diserang 5 negara, Saudi, Yordan, Lebanon, Saudi, Lebanon, Libya ya. Dia menang, dapat aneksasi wilayah, itulah Yerusalem. Kemudian tepi barat, Gaza kalau nggak salah ya. Kemudian 67 mereka perang lagi, didapatlah yang namanya dataran tinggi Golan. Ya. Kemudian muncullah resolusi PBB segala macam. Intinya menurut saya, penyelesaian ini kan sebenarnya bukan masalah kemerdekaan. Betul, Palestina sudah merdeka, tapi masalah wilayah. Jalan tengahnya mungkin yang terbaik dan paling memungkinkan adalah kembali ke perjanjian Ottoman, mana wilayah Israel, mana wilayah Palestina. Nah, isunya kalau memang itu bisa tercapai, itu kan isunya tinggal Yerusalem seperti apa. Menurut saya kan sebenarnya yang dibilang Yerusalem tempatnya bait suci, itu kan Yerusalem ini kan, Yerusalem lama kan. Ya, itu Yerusalem lama, resolusi PBB pernah mengatakan itu adalah kota di bawah otoritas PBB. Ya udah kembali aja ke situ. Sehingga itu bukan ibu kota Israel, bukan ibu kota Palestina. Ibu kota Israel di mana? Itulah Yerusalem Timur yang berbatasan dengan Yerusalem lama. Langkahnya apa setelah itu? Ya PBB pindahin dong markasnya dari New York ke Yerusalem ya. Mungkin itu bisa jalan tengah yang paling memungkinkan, yang paling reasonable lah. Tapi intinya kalau kita pendekatan secara agama nggak bakal ketemu lah. Pendekatan politik yang paling memungkinkan. Itu masalah Palestina ya. Kemudian masalah Papua. Saya hampir 3 tahun di Papua ya. Kalau kita lihat ya Pak Paul sama teman-temannya, Papua itu sebenarnya dari segi sumber daya dia bisa berdiri sendiri kok. Di bagian selatan, Papua itu subur. Mungkin kalau yang pernah ke Merauke, di Merauke itu Pak Paul ya, itu tidak ada sama sekali batu, tanahnya subur. Sehingga kalau mereka bangun gedung segala macam, itu batunya mesti didatangkan dari Makassar. Kenapa dari Makassar? Kalau dari Jayapura dia akan lebih mahal, karena kan dia muter ya.
itu subur. Di tengah itu adalah mineral. Saya pernah melihat satu peta geologi, sebenarnya yang namanya tambang Freeport, itu di Papua tuh tidak hanya satu. Ada beberapa, yang dieksplorasi itu baru dua. Satu di daerah Indonesia, Papua, satu lagi di Papua Nugini, di PNG. Tapi ada beberapa titik yang memang sumbernya seperti Freeport. Itu di tengah mineral ya. Di utara kita lihat itu penuh dengan sumber daya minyak dan gas. Kenapa negara-negara Eropa dan Amerika tidak mendukung kemerdekaan Papua? Yang harus kita ingat, Papua itu meskipun kulit hitam rambut keriting, dia ada lebih dari 200 suku. Kalau dengan kondisi seperti ini mereka merdeka, itu sama aja dengan nanti kayak seperti Kongo, Ethiopia, dan sebagainya. Pasti perang suku, dijamin itu. Belum merdeka aja, lihat aja, Benny Wenda mengumumkan negara, udah protes KKB lain. Jadi memang yang paling terbaik mereka saat ini adalah bergabung dan tetap dengan Indonesia. Cuman masalahnya apa? Ya, masalahnya menurut saya, kalau mau memperbaiki Papua, itu adalah pendidikan. Dan itu butuh beberapa generasi. Kalau dipercepat, bisa lebih cepat. Maksudnya seperti ini. Kita contoh, kemarin saya dengar pembahasan minuman keras. Pak, saya berdiskusi sama beberapa tokoh Papua ya, termasuk orang-orang yang maju pendidikannya. Di Papua itu tidak ada budaya minuman keras. Saya bilang waktu itu ke mereka, coba sebutkan minuman asli Papua. Nggak ada, Pak. Dia bilang cap tikus. Nggak ada, cap tikus itu dari Manado. Saguer sama, Sopi itu dari NTT, Tuak. Artinya itu adalah budaya yang dibawa oleh pendatang. Jadi perlakuan terhadap orang Papua itu sama persis perlakuan orang Inggris terhadap orang Indian ketika pertama kali masuk, dan orang Inggris ke Australia kepada orang aborigin. Mereka di ini minuman. Dan itu semua sampai sekarang akhirnya udah kebablasan ya. Yang kedua, contoh Pak, Freeport ya. Kalau kita ingat ya, Freeport ibu kotanya kan Tembagapura. Dari kecil kita selalu dibuat mindset bahwa itu Tembagapura, artinya tembaga. Saya ke sana Pak, teman-teman mungkin yang pernah ke sana tahu bahwa tembaga itu hanya sekian persen. Yang paling besar itu emas dan uranium. Tapi kita dibikin mindset, kalau kita ke Papua, ke Freeport sampai sekarang, kita kalau naik pasti disuruh ganti dengan sepatu bot, di mana sepatu bot itu harus dari dia. Saya pikir-pikir kenapa ya? Ternyata itu sebenarnya bukan masalah proteksi keamanan segala macam. Mereka tidak mau kalau kita pakai sendiri. Begitu kita keluar dari sana, misalnya pergi ke Bandung, diteliti bekas sepatu kita, itu kandungan mineralnya luar biasa. Nah, itu contoh Papua ya. Kemudian mengenai masalah pendidikan tadi, ekonomi ya. Waktu saya masuk ke sana, yang namanya Bank Papua ya, satu buah pun tidak ada rekening daripada PT Freeport di Bank Papua. Freeport itu hanya punya rekening, boleh dicek kalau sini ada orang Freeport, saya boleh dicek ya. Freeport hanya punya rekening di Bank BUMN di Jakarta, swastanya itu Bank Niaga. Bagaimana kami waktu itu sulit untuk meyakinkan Freeport membuka rekening di Bank Papua. Tapi juga Bank Papua itu ya terus terang aja ya, konyol. Buka cabang di Jakarta, ya, buka cabang di sini, di situ ya, di luar Jawa. Saya bilang, ngapain lu buka cabang di sana? Buka cabang di sana itu bukan menarik uang dari masyarakat di Jawa, di Jakarta. Nggak ada orang Jakarta mau nabung di Bank Papua. Tapi adalah lu ngeluarin duit, ngasih kredit. Ya, artinya apa? Itu duit kan sumbernya paling besar dari APBD Papua. Kalau dia ngasih kredit di Jawa, yang maju di Jawa. Ya. Dia ngasih kredit misalnya, kasih kredit pesawat ke Kalimantan Timur. Kan konyol kayak gitu. Tapi ini kuncinya apa? Kembali lagi ke pendidikan, ya. Itu yang mengenai Papua. Jadi kalau Papua, kemarin kalau nggak salah si Juntak tuh ngomong kan, Juntak itu yang polisi itu kepala
Karo Ops ya, Karo Operasional Polda Papua 2016-2018. Itu junior kami lah ya, junior kami ya. Dia itu benar, masalahnya Papua kembali adalah kita nggak bisa cepat lah, harus pendidikan satu generasi, dan ini sudah dimulai ya, hasilnya itu nggak bisa sekarang, mungkin cucu kita baru bisa melihat Papua itu berkembang. Nah, apa yang intinya, saya lihat kita tetap harus mendukung Pak Jokowi lah ya. Kalau saya, mohon maaf, saya pernah berbicara dengan beberapa orang ya, termasuk dengan beliau. Yang dikhawatirkan sekarang oleh Pak Jokowi itu adalah Indonesia pecah. Itu yang paling dikhawatirkan. Kalau salah melangkah, salah bertindak, Indonesia tuh pecah. Ya. Apa yang kita sampaikan di sini, semua tuh udah tahu kok. Pak Jokowi itu pinter, beliau udah tahu. Cuma sekarang bagaimana caranya supaya Indonesia nggak pecah? Dia itu contohnya lah, test case Bipang, pung, ya, keluar macam-macam ya. Pak Paul dibiarkan tersangka, kenapa harus yang mengumumkan langsung Kapolri? Ya, pemilihan Kapolri itu juga terus terang ya, itu luar biasa dinamikanya. Ya. Bayangkan beliau Kapolri itu melewati beberapa angkatan, Pak Sigit ya, dan beberapa jenderal yang berprestasi. Ya. Itu bintang-bintang 3 angkatan 87, 88 itu semuanya berprestasi semua. Ya. Dan mesti ingat loh, satu lagi ada yang urusan keamanannya. Itu siapa tuh yang di Bali tuh, Kapolda dulu tuh. Itu sekarang jadi think tanknya Pak Jokowi juga, si Petrus Golose. Petrus Golose itu think tanknya. Ya. Jadi teman-teman semua ya, kalau saya meyakini Pak Jokowi itu mungkin pernah dikasih tahu atau bahkan pernah membaca Matius 10 ayat 16. Tapi tantangan beliau memang luar biasa ya. Dia mewarisi negara yang sudah amburadul kalau saya bilang. Termasuk ketika masa revolusi. Satu lagi saya mau bilang. Siapa dari kita yang 2 tahun lalu bisa meyakini FPI akan bubar? Nggak ada kan? Tapi lihat bagaimana cantiknya dimainkan. Ya, bagaimana dipancing dulu. Emang isu Virsa itu nggak ada. Itu peluru, bos. Ya, satu-satu dikeluarin, satu-satu. Tapi juga tidak mau mempermalukan seseorang yang dianggap tokoh, kecuali dia udah keterlaluan. Gitu loh. Pak Jokowi ini masuk ketika negara udah amburadul. Jadi itulah intinya. Menurut saya yang perlu kita dukung ya. Saya setuju sama Pak Paul. Kita doakan Pak Jokowi. Kita bicara apa yang bisa kita bicara. Tapi kembali, hendaklah kita renungkan kenapa ada Matius 10 ayat 16. Jadi mari kita berperan dalam porsi masing-masing sesuai dengan ini ya. Oh ya, saya juga gini Pak Paul ya. Saya meyakinkan di komunitas saya, teman-teman Kristiani saya, ini kan karena karena banyak yang berita-berita hoax, persepsi framing media ya. Saya mendengar bagaimana wawancara Pak Paul dengan TV One, dengan Jawa Post ya di YouTube ya. Saya meyakinkan teman-teman saya, kalau Anda melihat seorang Joseph Paul Sang, ya, Anda harus melihat orang itu dari 2 aspek. Ya. Saya kebetulan sudah 3 minggu mengikuti. Saya bilang kalau kita mengikuti yang pagi, pendalaman Alkitab, ya, Pak yang namanya Johannes Paul Sang itu ya. Joseph Paul Sang itu materinya bagus. Kalau pagi saya bilang ke teman-teman, nggak pernah dia menyinggung-nyinggung agama lain, ya, nggak pernah dia menyinggung, diskusinya enak, penjelasannya enak ya. Itulah dia seorang hamba Tuhan. Ketika malam, ya, Anda jangan melihat Pak Paul ya, sebagai seorang hamba Tuhan, tapi dia adalah orang Indonesia yang cinta akan Indonesia. Tapi kebetulan dia kecewa dengan kondisi, terutama karena dia adalah, mohon maaf, double minoritas. Ya. Anda nggak bisa memisahkan, Anda nggak bisa melihat seorang Paul Sang itu
sebagai satu kesatuan. Harus dilihat dia dari dua aspek seperti itu. Ini pelan-pelan saya lihat teman-teman saya udah mulailah ngikutin yang pagi. Nah, saya terus terang yang pagi tuh saya udah seminggu lebih ini saya ikutin Pak, cuman lewat YouTube baru 2 hari ini lewat ini ya, lewat WA. Masuk, ya. Menurut saya pendalamannya bagus ya. Tapi kalau yang malam, kadang-kadang saya setuju, kadang-kadang enggak. Tapi saya lihat itu Pak Paul sebagai seorang orang, teman saya bilang, lo kalau orang Indonesia kenapa dia keluar negeri? Bang katanya, ya enggak gitulah, dia keluar di luar negeri itu ada orang Indonesia, ada warga negara Indonesia. Tapi dua-duanya mereka diaspora Indonesia yang cinta Indonesia. Jadi namanya Paul Zhang, ya, dengan kondisi seperti itu, dia kalau malam bicara tentang Pancasila, dia adalah orang Indonesia yang kecewa dengan kondisi keadilan, tapi dia cinta Indonesia. Saya bilang ya, apa sih bedanya saya, kamu dengan Paul Zhang? Bogor, enggak, saya bilang, kita sama-sama kecewa dengar ngomongnya si Abdul Somad, kita sama-sama kecewa dengar ngomongnya si Yahya Waloni, kecewa dengar ngomongnya siapa Haikal segala macam. Bedanya dia berani teriak, kita diam-diam aja. Paling kan andalan kita itu tuh apa Markus berapa tuh? Markus 33 ayat 36 ya. Tuhan maafkanlah karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bullshit, itu alasan kita aja karena kita juga takut nggak seberani dia gitu. Diam semua kan. Jadi kembali Pak Paul, saya dukung Anda. Terus terang pagi-pagi saya berupaya untuk ngikutin, mayoritas saya ikutin 3 minggu ini bagus ya. Kalau yang malam hari ya ada dinamika, boleh setuju boleh enggak, tapi yang saya harapkan tetaplah Paul Zhang seperti ini ya, dan tetap kita doakan Indonesia. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati semua. Ini bisa dipotong. Terima kasih nih. Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.